Selamat pagi Papa Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini ada acara spesial, acara graduation KBTK Wujud Kasih Ungaran dengan tema The Rainbow of My World, artinya pelangi di duniaku. Nah, sebelumnya kita akan mengikuti acara ibadah. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Shalom Papa Mama dan anak-anak KBTK Wujud Kasih yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita ada acara untuk graduation. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam setiap hidup kita. Amin. Dan sebelum acara mulai, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyikan sebab Tuhan baik. Siswa-siswi TK Wujud Kasih Ungaran. Selamat pagi Bapak yang baik, yang luar biasa atas setiap kehidupan kami ya Bapak. Pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan, meminta anugerah yang daripada Engkau supaya acara pelepasan atau graduation siswa-siswi TK Wujud Kasih Ungaran ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami terus Tuhan berdoa supaya setiap anak-anak yang akan lepaskan Tuhan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi ini Tuhan, biarkan mereka benar-benar dapat berjalan, berkembang sesuai dengan apa yang sudah Engkau taruh dan tetapkan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan acara pelepasan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus itu baik buat kita. Amin. Amin. Ya, amin. Kita memuji Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeay. Amin. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Mari teman-teman, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Semangat ya. Semangat. Yeay, semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus sungguh indah buat setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup setiap kita, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari yang lainnya. Amin. Teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku.
Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami dan Amin. menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku akan Amin. firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mendengarkannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam acara di pelepasan anak-anak KP dan TK pada pagi yang luar biasa ini. Saya bersyukur saya diberikan tema seperti yang ditulis di sini, yaitu The Rainbow of My World. Ya. Pelangi duniaku, gitu ya kira-kira, pelangi duniaku. Ya, ini sebuah tema yang sangat bagus yang saya belum pernah dapatkan dan saya belum pernah khotbah tentang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang saya kasih dan saya muliakan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ini. Ya, pelangi adalah berbicara tentang keindahan. Ya, jadi ketika kita menyaksikan mendung, hujan, dan biasanya muncullah pelangi yang berwarna-warni yang sungguh indah. Lah, pagi hari ini kita belajar tentang keindahan sebagai kehidupan yang indah. Ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, namun mungkin karena waktu hanya satu hal saja, yaitu indahnya hidup bergaul dengan Allah. Firman Tuhan pagi hari ini terambil yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Saya akan membaca di dalam terjemahan lain. Dikatakan, maka ku taruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Lah, ayat ini muncul setelah Nuh dan keluarganya di lockdown selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman Nuh itu ada sebuah virus yang sangat mematikan, melebihi virus corona yang hari-hari ini kita rasakan, ya, bahkan seluruh dunia mengalami, ya, yaitu virus corona. Lah, zaman Nabi Nuh bukan virus corona, yaitu virus dosa dan kejahatan. Dan virus dosa dan kejahatan ini sungguh sangat mematikan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Kalau hanya virus corona, mungkin semua orang bisa kena. Ya. Pendeta pun mungkin bisa kena kalau tidak hati-hati. Orang percaya juga mungkin bisa kena juga. Tapi itu bukan sesuatu yang sangat membahayakan. Mengapa? Seandainya tidak sembuh, tapi percaya pada Yesus, mati, masuk surga. Gitu. Tapi kalau zaman Nuh, mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Pak dosa ialah maut. Mereka mati dan bisa masuk neraka, dan itu sangat mengerikan. Lah, dengan virus yang sangat mengerikan itu, Nuh di lockdown selama 1 tahun, sekitar 370 hari. Ya. Dan ketika Nuh keluar dari Bahtera bersama dengan anak-anaknya, dan Tuhan berikan sebuah perjanjian, Tuhan menaruh busur atau pelangi di awan-awan. Dan ketika Tuhan melihat pelangi itu, Tuhan ingat akan janji kasih setianya kepada umat ciptaannya, dan kepada Nuh. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama, saya katakan indahnya hidup bergaul dengan Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, indahnya bergaul dengan Allah. Ya, pelangi berbicara tentang keindahan. Ya, warna-warni yang luar biasa indah. Lah, tidak ada hidup yang lebih indah kecuali hidup bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Tuhan. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Dengan bergaul dengan Allah, kita mendapatkan sebuah kekuatan yang supranatural, yaitu kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Pada zamannya Nuh mengalami masa-masa yang sukar. Dunia di sekitarnya Nuh itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera itu selama 100 tahun. Ya, pada waktu Nuh umur 500 tahun, Tuhan memerintahkan supaya Nuh membuat bahtera. Dan 601 tahun Nuh keluar dari bahtera. Jadi 100 tahun Nuh membuat bahtera. Itu bukan masa yang singkat dan bukan masa yang mudah. Nuh banyak mengalami penghinaan, Nuh banyak dilecehkan, tapi Nuh tetap kuat menjalani itu. Nuh dipandang orang gila karena pada waktu itu belum pernah ada hujan. Tapi Nuh membuat bahtera dan mengajak orang untuk membantu membuat bahtera supaya semua orang bisa masuk ke bahtera itu supaya mereka diselamatkan. Tapi tidak ada yang mau percaya kepada Nuh. Akhirnya 100 tahun itu bahtera jadi, dan Nuh dan keluarganya disuruh masuk. Dan sekitar 370 hari Nuh keluar. Ya, Nuh keluar dari bahtera itu. Nuh mengalami lockdown 1 tahun. Nah, ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat banyak orang. Banyak orang mungkin di lockdown 3 hari aja mereka udah pusing. 1 minggu saja mereka sudah pusing. Tapi Nuh 1 tahun di lockdown. Nuh tidak bisa pergi kemana-mana. Nuh hanya di bahtera itu bersama dengan keluarga dan beberapa binatang hewan yang Allah suruh mereka membawa ke dalam bahtera itu. Tetapi bergaul dengan Allah, hidup dekat dengan Allah adalah kekuatan yang supranatural. Sebab itu di hari-hari yang sukar seperti ini, perlu sekali kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya ada kekuatan ekstra. Amin. Ya, itu yang pertama, indahnya bergaul dengan Allah. Karena bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah itu mendatangkan kekuatan yang supranatural di masa-masa yang sukar. Gitu. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ingin berbuah, kita harus nempel terus dengan Tuhan. Terus berkata, aku adalah pohon anggur, pokok anggur yang benar, dan kamu adalah Bapakku adalah pengusahanya, dan kamu adalah carang-carangnya. Carang tidak akan berbuah, bahkan carang akan mati kering kalau tidak selalu nempel dengan pokoknya. Betapa penting hari-hari ini kita semakin nempel dengan Tuhan. Karena yang kedua, bahwa dengan bergaul dengan Tuhan, itu akan memberikan kekuatan untuk mengatasi kita akan ketakutan dan kekhawatiran. Hari-hari ini banyak orang takut, hari-hari ini banyak orang khawatir. Sudah berapa juta yang di PHK karena pandemi virus corona ini. Berapa bulan yang lalu itu sudah 19 juta orang di PHK.
Banyak orang bekerja tinggal mendapatkan gaji 40%, 50%. Sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, ada kekuatan untuk tidak khawatir dan tidak takut. Amin. Di masa pandemi, mungkin banyak orang mengeluh, PK ku hanya 50%, hanya 40%. Saya pernah mengalami diizinkan Tuhan berapa persen? 10%. 10% dari biasa yang saya terima. Tapi saya selalu melekat dengan Tuhan. Hari-hari saya bergaul dengan Tuhan. Waktu terbanyak saya untuk berdoa. Dan saya tak merasakan sukacita, saya tidak takut, dan saya juga tidak khawatir. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini penting. Ini sebuah rahasia yang sangat penting. Hidup melekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena akan memberikan kekuatan untuk kita tidak takut dan tidak khawatir. Amin. Karena dengan bergaul dengan Allah, pengharapan kita pada Allah bukan pada dunia ini, bukan pada yayasan, bukan pada perusahaan. Memang yayasan, perusahaan, ya itu punya tugas untuk memikirkan kesejahteraan karyawan. Tapi kalau tidak ada bagaimana, saudara? Kalau tidak ada bagaimana? Tuhan pengharapan kita. Amin. Dan ternyata saya masih hidup sampai sekarang gitu. Ya, bergaul dengan Allah akan mengatasi rasa takut dan rasa khawatir. Waktu indah sekali bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, indahnya bergaul dengan Allah. Dengan bergaul dengan Allah bisa mengatasi rasa kecewa dan sakit hati. Betapa banyak orang yang kecewa dengan istrinya, kecewa dengan suaminya, kecewa dengan pimpinannya, ya, kecewa dengan temannya, bahkan berlanjut dengan sakit hati. Tapi bergaul karib dengan Allah, ada kekuatan untuk tidak sakit hati dan kecewa. Tidak kecewa dan sakit hati. Amin. Ya memang tidak mudah, tapi bisa. Apalagi kita sebagai pemimpin, itu pasti banyak mengecewakan banyak orang. Gitu. Saya sebagai gembala, mungkin banyak orang kecewa dengan saya. Mengapa? Karena mungkin banyak orang yang mengharapkan saya lebih, tapi saya tidak bisa melakukan. Memang saya tidak bisa melakukan. Saya tidak seperti diharapkan banyak orang. Sehingga mungkin saya banyak mengecewakan orang. Tapi yang kecewa dengan Tuhan Yesus pun juga banyak, gitu. Itu satu hal yang biasa. Orang kecewa dengan guru, orang kecewa dengan pengurus, orang kecewa dengan pendeta. Itu satu hal yang gampang. Tapi yang penting buat kita, jangan kita kecewa. Amin. Karena ketika kita kecewa, kita ini sama dengan menolak Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat pertama katakan, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Mengapa kecewa? Orang kecewa itu karena tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima apa yang Allah izinkan, sehingga kecewa. Itu sama dengan menolak Tuhan. Orang yang kecewa itu sama dengan menolak Tuhan. Apalagi orang yang sakit hati. Gitu. Tapi bergaul karib dengan Tuhan, itu mampu untuk tidak kecewa dan tidak sakit hati. Amin. Saya belajar. Jadi yang alami bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya ngalami. Gitu. Semua yang saya sampaikan saya alami. Saya belajar. Saya merasa ada kekuatan untuk tidak kecewa dan tidak sakit hati. Gitu. Kemudian selanjutnya, yang keempat, indahnya bergaul dengan Allah. Karena dengan bergaul dengan Allah, kita mampu untuk tidak berdosa. Amin. Banyak orang berkata tidak mungkin kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, kita tidak berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, karena Nuh bergaul dengan Allah, dia seorang yang benar di mata Tuhan. Dia seorang yang tidak bercacat celah.
bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan yang dalam kehidupanmu. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan mampu untuk tidak berdosa. Amin. Mampu untuk tidak berdosa. Dan ini penting, gitu. Dan kekuatan itu kekuatan dari Tuhan. Di mana kita melekat dengan Tuhan. Kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam lingkup hadirat Tuhan. Dan ada kekuatan untuk tidak berdosa. Gitu. Coba untuk berdosa itu banyak, tapi ada kemampuan untuk tidak berdosa. Dan yang kelima, yang terakhir, indahnya bergaul dengan Allah. Karena dengan bergaul dengan Allah, itu ada kekuatan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan inilah sebenarnya tujuan Allah untuk menciptakan kita, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani itu emagode, ya. Serupa dan segambar dengan Allah. Kita dipanggil, kita dipilih untuk hidup serupa dengan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 gitu. Ya. Dalam Kejadian pertama ayat 26, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Bagaimana itu mungkin? Yaitu ketika kita melekat dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin di mana-mana itu ada fotonya Allah, yaitu kita, saudara. Kalau orang yang melihat Yesus, orang bisa melihat kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. Sehingga kita bisa berjalan dalam karakternya Kristus. Amin. Ya, ini penting, Bapak Ibu. Sebentar lagi Tuhan akan datangi kedua kali, akan jemput kita. Tapi Dia ingin mendapatkan jemaatnya tidak bercacat celah. Kuncinya hanya melekat dengan Tuhan saja. Ya, pelangi duniaku, pelangi berbicara tentang keindahan. Ya. Yang pertama, keindahan bergaul dengan Allah. Gitu. Yang kedua, keindahan hidup dalam keperbedaan. Ya, pelangi itu pada berbeda-beda, tapi tidak akan saya khotbahkan itu. Sebenarnya itu bisa 2 jam kalau saya khotbahkan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Indahnya hidup dalam janji pemeliharaan Tuhan. Itulah renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, kiranya sungguh menjadi berkat bagi kita semua sebagai guru, sebagai anak-anak, orang tua wali, pengurus. Ya, kita boleh diberkati lewat ibadah pelepasan anak-anak KB dan TK. Ya, kita akan berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Boleh memberkati kami semua sehingga kami semua menjadi seperti yang Tuhan mau. Merasakan sebuah keindahan hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Dan bila hari-hari kami senantiasa bergaul dengan Tuhan, karena di sana ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mama dan anak-anak, kita akan bersama menyaksikan anak-anak kita yang akan diluluskan dari KBTK Wujud Kasih. Kita akan mulai dari anak-anak KB. Ananda Jaiden Nathanael G. Lahir Kabupaten Semarang 10 Januari 2017. Cita-cita dokter. Nanda Kristo Immanuel M. Lahir Kabupaten Semarang 19 Mei 2016. Cita-cita polisi. Ananda Ayundia Gita D. Lahir
lahir Kabupaten Semarang 3 Juli 2016. Cita-cita Poluan. Ananda Kaila Iona Kuswandi, lahir Semarang 21 Juli 2017. Cita-cita pelukis. Ananda Antonia Karin Leo S, lahir Semarang 30 Juli 2017. Cita-cita penyanyi. Ananda Yevune Pratama Adi M, lahir Salatiga 10 Juni 2016. Cita-cita tentara. Ananda Malaika Danesa Aini, lahir Semarang 25 Juni 2017. Cita-cita dokter. Ananda Kevin Reina Raharja, lahir Semarang 20 Maret 2016. Cita-cita polisi. Ananda Saverius Daryl, lahir Kabupaten Semarang 5 Maret 2017. Cita-cita polisi. Ananda Abigail Glory Kristania, lahir Kabupaten Semarang 21 Agustus 2016. Cita-cita pelukis. Ananda Rahel Nia Putri Suprayogi, lahir Semarang 2 Januari 2017. Cita-cita singer and dancer. Dia adalah anak-anak dari KB yang akan diluluskan ke TK. Kami menyaksikan wisudawan TK Wujud Kasih yang akan menuju ke SD. Ananda Margareta Fania W, lahir Semarang 25 Januari 2015. Cita-cita penyanyi. Ananda Valerie Areta Silitonga, lahir Semarang 23 April 2015. Cita-cita dokter. Ananda Theodora Abigail Mailesa, lahir Semarang 11 Mei 2015. Cita-cita dokter hewan. Ananda Albertus Alvaro GK, lahir Ungaran 25 Oktober 2014. Cita-cita insinyur. Ananda Rafael Brian Kristianto, lahir Semarang 13 September 2014. Cita-cita pilot. Ananda Natania Vivia PB, lahir Semarang 5 Desember 2014. Cita-cita pengusaha. Ananda Mila Dewi Cantik, lahir Semarang 20 April 2015. Cita-cita dokter. Ananda Gabriel Tristan Alvaro, lahir Semarang 21 Januari 2014. Cita-cita polisi. Ananda Gracia Putri Immanuela, lahir Semarang 11 Juli 2014. Cita-cita dokter. Ananda Isaac Victor Jubile, lahir Semarang 10 Januari 2015. Cita-cita IT engineer. Ananda Audrey Anggi Niesa S, lahir Semarang 23 Juni 2015. Cita-cita pramugari. Ananda Gracia Natali Wijaya, lahir Kabupaten Semarang 12 Desember 2014. Cita-cita dokter. Ananda Divanka Surya Raharjo, lahir Ungaran 27 November 2014. Cita-cita movie star. Ananda Berliana Cintara Kristi, lahir Kabupaten Semarang 23 Februari 2015. Cita-cita tentara. Ananda Elizabeth Ayu Aura Kristi, lahir Kabupaten Semarang 14 Desember 2014. Cita-cita guru. Ananda Yunus Marigan Audon
S. Lahir Kabupaten Semarang 10 Oktober 2014. Cita-cita polisi. Ananda Stefania Shalom Monica L. Lahir Kabupaten Semarang 13 Agustus 2014. Cita-cita dokter hewan. Ananda Agnes Nindita Vanka C. Lahir Ungaran 3 Januari 2015. Cita-cita dokter. Adalah wisudawan TK yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kita berdoa, anak-anak kita akan membawa damai, menjadi berkat, membawa harapan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Sama-sama berdoa untuk anak-anaknya akan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Saya mengundang anak-anak di mana saja berada di rumah masing-masing bisa berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, pada pagi yang indah, yang luar biasa ini kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kalau anak-anak-Mu Tuhan, KBTK sudah menjalani proses belajar dalam 1-2 tahun ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk guru-guru yang setia, guru-guru yang mengabdikan diri dalam pelayanan mengajar anak-anak KBTK ini. Terima kasih kalau sebentar mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari KB mereka akan naik ke tingkat TK, dan dari TK mereka akan naik ke sekolah dasar. Dan memberkati dan menyertai di mana mereka berada. Sekolah apapun yang mereka pilih, Tuhan juga berkati, memakai mereka, mendidik mereka semua. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Yesus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Dan mereka boleh menyatakan karakter Kristus di mana mereka berada. Seperti yang mereka telah pelajari selama ada di KBTK Wujud Kasih ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh memberkati dan menyertai setiap kami, khususnya anak-anak ini Tuhan, di saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pagi. Kita akan mendengarkan beberapa sambutan dan penyerahan anak kepada orang tua. Shalom, selamat pagi. Izinkan saya membuka masker saya untuk beberapa saat. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya senantiasa memenuhi kita semuanya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di acara kelulusan KBTK Wujud Kasih Ungaran, di tengah pandemi yang belum usai, Tuhan memberi anugerahnya dan penyertaannya sehingga sekolah ini masih tetap berjalan dalam kehendaknya. Tuhan mengizinkan kita melalui dinamika belajar bersama keluarga besar Wujud Kasih Ungaran. Tuhan membuat kita semuanya belajar dengan banyak hal yang baru, dengan cara yang berbeda, yang tidak biasa, atau bahkan mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kami berharap dengan situasi dan kondisi yang ada membuat anak-anak kita memiliki kecerdasan khusus yang menjadi bekal bagi mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi generasi emas yang unggul yang dapat memimpin di masanya nanti. Tuhan memberi pelangi kepada Nuh dan keluarganya sebagai tanda janjinya. Pegang terus janji Tuhan bagai pelangi yang menghiasi kehidupan kalian. Tetaplah takut akan Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati.
pagi buat papa, mama, anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melaksanakan acara graduation tahun ajaran 2020-2021 ini. Kita bersyukur bahwa kondisi pandemi yang ada ini tetap membuat kita senantiasa semangat, senantiasa mengucap syukur, dan masih dalam keadaan yang sehat. Tak terasa hampir 1,5 tahun kita harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Kami dari pihak sekolah memberikan apresiasi buat para orang tua, baik itu kakek nenek, mama, papa, kakak, yang senantiasa mensupport anak-anak, membimbing anak-anak dalam belajar yang harus dilakukan belajar dari rumah. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tema tahun ini adalah The Rainbow of My World. Kita tahu bahwa dunia anak adalah dunia yang penuh dengan warna, di mana anak-anak bisa bermain, anak-anak bebas belajar di situ. Mari kita tetap support anak-anak kita untuk mereka tetap semangat dalam belajar, bahkan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi pembawa damai, menjadi berkat buat banyak orang. Buat anak-anakku sekalian, selamat naik ke jenjang yang lebih tinggi, teruslah berusaha. Ingat bahwa tidak ada kata tidak bisa selama kamu mau mencoba. Kalian pasti bisa. Terus semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Papa Mama. Kita sedang mengikuti acara graduation untuk KBTK Wujud Kasih Ungaran. Kami dalam kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih untuk Papa Mama yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di KBTK Wujud Kasih Ungaran. Dan dalam kesempatan ini juga kami kembalikan untuk anak-anak TKB kepada para orang tua untuk bisa dididik kembali di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili anak-anak TKB mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Miss untuk kasih sayang dan didikan buat anak-anak kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pertama, hari ini kita sudah mengikuti kegiatan graduation untuk anak-anak KB dan TK yang naik ke jenjang yang lebih tinggi. Saya akan sampaikan beberapa informasi dan pengumuman. Yang pertama, penerimaan rapot akan diadakan besok pagi hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, mulai pukul 7:30 pagi sampai dengan selesainya. Kami mohon orang tua bisa datang dengan tepat waktu dan dengan protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh di resepsionis. Yang kedua, sebelum mengambil rapot, orang tua mohon bisa mengambil kartu tes ada di Miss Lilis, yaitu di administrasi. Yang ketiga, sekolah KBTK Wujud Kasih sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri atau punya keponakan, punya tetangga, teman yang belum daftarkan sekolah, bisa langsung menghubungi pihak sekolah. Nanti libur sekolah akan dimulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Anak-anak akan masuk kembali bersama-sama untuk mengikuti tahun ajaran yang baru di tanggal 12 Juli 2021. Untuk jadwal akan kita berikan menyusul lewat grup kelas masing-masing. Demi itu, ada juga SD Wujud Kasih yang sudah membuka pendaftaran siswa baru. Bagi Bapak Ibu yang belum daftarkan putra-putrinya, bisa langsung menghubungi pihak administrasi di SD Wujud Kasih Ungaran. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Akhiri acara graduation pada hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama dan akan menerima doa berkat. Sebentar akan mengakhiri untuk acara ibadah pelepasan anak-anak. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan menerima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang saya kasih dan saya muliakan, setelah kita menyelesaikan ibadah pelepasan pada pagi hari ini, marilah kita pulang ke rumah tangga
pekerjaan lain kita masing-masing, dengan bawa segala berkat Tuhan. Itu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.